Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indri Listiana Dewi, NIM 2113000157 dari Prodi PGMI 2C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dalil hukum yang disepakati beserta contohnya. Dalil yang disepakati yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kita terima secara mutawatir, tertulis dalam mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka, bila seorang mujtahid ingin menemukan hukum untuk suatu peristiwa, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaiannya dari Al-Quran. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-Quran. Selain itu, sesuai dengan kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar Al-Quran, maka harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Contoh dalil Al-Quran tentang suatu hukum yang mengharamkan minum arak. Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa mana'u fi ulinnas wa iskuhuma akhbaru min nafi'iha wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Dalil yang disepakati yang nomor 2 yaitu sunnah atau al-hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW, baik berupa qaul, ucapan, fiil, perbuatan maupun takrir, persetujuan. Nabi SAW berdasarkan 3 ruang lingkup sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka sunnah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah kauliyah ialah sabda Nabi yang disampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Yang kedua, sunnah filiyah ialah segala tindakan Rasulullah SAW. Sebagai contoh adalah tindakan beliau melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat, dan rukun-rukunnya, menjalankan ibadah haji, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu perkataan atau perbuatan sebagian sahabat baik di hadapannya maupun tidak di hadapannya yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW atau bahkan disetujui melalui pujian yang baik.
persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dianggap sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh beliau sendiri. Sedangkan kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah bersepakat menetapkan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam menentukan hukum. Namun demikian, ada yang sifatnya muttaba'ah atau diikuti, yaitu ta'ah dan qurbah dalam taat dan takarrub kepada Allah. Misalnya, dalam urusan akidah dan ibadah, tetapi ada juga yang goir muttaba'ah, tidak diikuti, yaitu jibiliyah atau budaya dan khususiyah yang dikhususkan bagi Nabi. Contoh jibiliyah seperti mode pakaian, cara berjalan, makanan yang disukai, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, "Mayyuti'ir rasula faqad atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho," yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Contoh dalil dari hadis yaitu qala nabiyyu alaihi sholatu wassalam, "Man saribal alhamra fit dunya lam yashrubna fil akhirah." Artinya, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkonsumsi minuman keras di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah dan Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Dalil hukum yang disepakati yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat terhadap suatu permasalahan agama pada suatu masa. Ijma' tidak ada pada zaman Rasulullah masih hidup karena semua persoalan yang muncul dapat langsung diselesaikan oleh Rasulullah. Ijma' dilakukan oleh seorang mujtahid, yang disepakati hanyalah masalah hukum suatu peristiwa baru atau perbuatan manusia yang tidak ada ketentuan nas hukumnya baik di Al-Quran maupun hadis. Dengan kata lain, kesepakatan ini bukan untuk masalah akidah. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang bersumber pada kebenaran akliyah atau rasionalitas yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada sumber-sumber nakliyah atau teks agama, dan sebaliknya, yakni pada hakikat sumber nakliyah juga sumber akliyah. Contoh ijma' yaitu diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dalil yang memperkuat tentang ijma' tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at mathiron." Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
Dalil hukum yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menyamarkan far'u dengan aspek hukum karena memiliki kesamaan illah atau sebab. Contoh qiyas yaitu hukum diharamkannya meminum wine karena dikiaskan dengan khamar. Kedua minuman tersebut mengandung unsur memabukkan. Asl artinya minum, khamar, far'u minum, wine hukum haram, illah memabukkan. Yang mana qiyas bisa dijadikan sumber hukum yang disepakati karena sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi huwaladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum manallahi fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fakhtabiru ya lil absar, yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya. Pada saat pengusiran yang pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah datangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau mungkin salah dalam penyampaian materi atau keliru atau bagaimana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.